Buktikan dalam perjanjian lama ada yang namanya bidadari. Hanya di tempat kalian ada itu, bro. Sadar, beda. Itu loh, ngawur aja Nggak kamu paham bilang dia, Bang. Bapa sama Allah sama. Enggak sama. Beda. Ya. Bahkan dalam kitab Tanak, ya. Dalam kitab Tanak tidak ada satu data pun yang memuat Allah SWT Allah negeri Mekah. Enggak ada. Buktikan, tidak ada satu pun. Tapi kalau Allah Elohim yang bertemu dengan Musa di Gunung Horeb ada. Ada. Tapi kalau di Mekah nggak ada. Dan saya pastikan Elohim Yod He Vav He, saya Bapa tidak pernah hijrah ke Mekah atau melakukan karya di Mekah. Kena nih sama Bang Jadi Lodi dari ntar lagi. segi mana kamu bilang Yod He Vav He, Elohim Adonai Bapa itu sama dengan Allah SWT? Dari aspek manapun nggak sama. Dari aspek hakikat nggak sama. Bapa punya firman, punya roh. Allah tidak. Allah malah punya Jibril. Itu loh. Dari segi mana? Oh, Lodin yang terhormat. Sorry ya. Kalau nebeng jangan terlalu. Suka ngelawak nih orang. Dan bahkan Alkitab dalam PL atau Tanak tak pernah menubuatkan sosok Allah SWT dan bahkan baginda Nabi Muhammad. Jadi tidak ada korelasi sama sekali. Ya, Allah yang kusembah dengan kalian gak ada. Itu ya mungkin sedikit lah Ismail. Itu pun ya dikonek-konekkan mungkin. Ya, Dan sejarahnya terputus, bro, terputus. Dan dia bukan Terputus merupakan katanya. anak perjanjian, tapi hasil Bibelnya sendiri dari ada loh. ini pernikahan yang tak pernah disetujui oleh Allah sebenarnya. Karena setelah hal itu terjadi, Allah disiplin Abraham. Itu, ya. Jadi tolong buktikan berdasarkan data saya. Kalau memang Bapak itu sama dengan Allah SWT, datanya apa? Apa kesamaan, apa kemiripan? Ya, biar kamu tahu kontras. apa kesamaan, apa kemiripan? Hajar Bang. Oke, Habis ya. kamu. Itu semua ilmu yang dikeluarkan itu. Wah tuh, ilmu apa itu? Oke, iya, silakan. Duduk yang tenang, coba duduk. Ya, pegangan Bang kuat. dulu. Habis baterai. Oke. Waduh. Saya belum sapa netizen saya dulu. Saya sapa Siapa? dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar netizen semua hari ini? Sehat ya? Masya Kabar. Allah. Dengan izin Allah, Alhamdulillah. akhirnya Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan saya dengan kawan saya yang lama ya. Kawan yang dimana ketika dia adalah seorang pemimpin agama di dalam kekristenan, tetapi ketika dia berbicara itu sangat jauh Kawannya sekali Bang dengan Lodi. kitab suci. Ya. Rata-rata begitu teman-teman. Pendeta-pendeta itu kalau Gimana, mereka Bang? berbicara pasti di luar Alkitab, di luar Bible. Seandainya mereka berbicara sesuai tertulis di dalam Bible, maka bubarlah gereja. Bubar. Buktikan saja kalau ada pendeta berbicara sesuai dengan tertulis di dalam Bible, bubar. Tuh. Ya. Jadi kalau kalian bilang data mana, nggak ada, nggak berani pakai data dia. Coba saya tantang pendeta-pendeta kalau pakai pakai data. Data, Bang. Besok gereja kosong. Kita buktikan. Yang pertama di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 ya. Nah ini kita tampilkan data begini kalau diskusi biar enak. Nih. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi setiap para nabi itu mereka diutus itu dengan bahasa kaumnya. Betul. Jadi Musa diutus di Bani Israel. Ketika Musa memanggil Tuhan itu dengan kata Elohim, yaitu bahasanya. Yesus diutus di Bani Israel. Ketika Yesus memanggil Tuhannya dengan kata Bapa, yaitu bahasa Yesus. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus di Arab, ya kami memanggil sesuai dengan diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu Allah. Jadi
kalau mau samakan antara Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus sama Tuhannya Nabi Muhammad, bukan lihat dari namanya, tetapi lihat dari sifatnya, lihat dari hakikatnya. Kita buktikan. Karakter. Kita buktikan teman-temannya. Ini satu nih. Kita buktikan ya. Ini pakai data. Kalau Ya. pendeta mana ada data. Duh. Mantap Bang Laudik. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 133 dikatakan begini. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia akan berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jeder. Ya, kita buktikan. Kita buktikan nih. Kita buka di kisah para rasul apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jederkon. Kan? Nah, mana kita tahu? Kita lagi teman-temannya. Tuhan di dalam Islam dikatakan laisa kamisli isayun. Dia tidak serupa dengan apapun. Coba kita lihat di Bible. Apakah ada di Bible? Kita buka teman-temannya. Oh, ternyata ada teman-teman. Oh, ada Bang. Ternyata Mana, ada. Tidak ada yang sama seperti engkau, Jederko. Tidak ada yang sama loh. Laisa kamisli isayun. Nah, Tuhan di dalam Islam, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Apakah di Bible juga ada? Kita buka. Ada ya Bang? Oh, lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Jederko. Ada juga. Bahkan di Logis. perjanjian baru pun ada. Yesus sendiri mengatakan, Bapak itu jangankan kau mendengar, kau melihat wajahnya, suaranya pun kau tidak pernah melihat. Ayo. Nah, Tuhannya orang Islam sang pemberi rizki. Wamur ahlaka bisolati wastubir alaiha. Lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dan akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Tuhan di dalam Islam sang pemberi rizki. Apakah Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus sang pemberi rizki? Iya, dalilnya mana? Yakobus 1 nomor 5. Jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan hikmat, maka dia akan berikan. Jederkon. Bagaimana Logis ya? perkataan Yesus? Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa, maka dia akan memberikan. Jederkon. Apa? Data semua. Nah, kalau kamu mengatakan Tuhannya Islam dan Tuhannya Yesus itu berbeda, coba kamu buktikan sama saya. Ya. Coba kamu buktikan sama saya kalau Abraham, Ishak dan Yakub mereka menyembah Yesus. Kalau ada, saya baptis selama 3 jam.